Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita semuanya sudah tahu ya, yang utama adalah induknya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian turunannya untuk P3K itu adalah PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, kalau untuk formasi tahun ini itu keluar Permenpan nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Kemudian ada Permenpan nomor 118 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi. Nah, kemarin tentunya Bapak Ibu yang saat ini lolos tentunya semuanya sudah di atas passing grade dan menjadi yang terbaik untuk nanti menjadi garda terdepan di KKP. Selanjutnya tidak kalah penting pula adalah Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K junto Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Nah, inilah dasar hukum yang kita gunakan untuk nanti pengadaan P3K maupun berkasan penetapan nomor induk P3K. Nah, Bapak Ibu semuanya, tahapan pengadaan P3K ini sebenarnya hampir sama dengan tahapan pengadaan untuk CPNS. Jadi di situ dimulai dari usulan kebutuhan dari instansi. Instansi akan membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menyusun usulan kebutuhan yang tentunya disampaikan kepada Menteri Pan-RB, kemudian Kepala BKN dan Kementerian Keuangan untuk menghitung penetapan kebutuhan yang diajukan itu. Nah, ketika sudah mendapatkan pertek dari BKN, pertek formasi sebagai dasar untuk menetapkan formasi penetapan kebutuhan yang dikeluarkan oleh Menpan. Nah, ini sebagai dasar instansi untuk melakukan pengumuman. Ya, di situ ada pengumuman, diumumkan nama jabatannya apa, jumlahnya berapa, kualifikasi pendidikannya apa. Nah, itu sebenarnya tahapannya bersama dengan pengadaan CPNS. Kemudian setelah pengumuman maka akan dilakukan seleksi administrasi. Nah, di situ tentunya instansi sangat berperan sekali, di mana seleksi awal inilah yang akan menentukan nanti ke depan apakah Bapak Ibu itu bisa mengikuti seleksi-seleksi selanjutnya atau tidak. Alhamdulillah ini sudah dilalui. Setelah seleksi administrasi tentunya dilanjutkan dengan seleksi kompetensi melalui kompetensi kemarin yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah tahapan seleksi selesai, yaitu kompetensi dan wawancara, kemudian ada pengumuman hasil seleksi. Nah, inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Darmono bahwa yang lulus adalah 431 orang. Nah, ini sebagai hasil dari beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilalui tadi. Nah, setelah dilakukan pengumuman seleksi ini tentunya nanti PPK akan mengangkat calon P3K ini sebagai calon P3K sebelum diusulkan penetapan NIP-nya ke BKN. Jadi PPK harus mengangkat dulu sebagai calon P3K sebagai salah satu syarat untuk pemberkasan usul penetapan NIP. Nah, selanjutnya setelah itu PPK akan mengusulkan usul pemberkasan penetapan NIP ke BKN disertai dengan dokumen-dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi baik oleh pelamar itu ataupun oleh instansi. Nah, disampaikan ke BKN. Kemudian setelah mendapatkan pertek NIP dari BKN, nanti calon P3K menandatangani perjanjian kerja dengan PPK, akan dikontrak berapa tahun di situ. Kemudian beserta syarat-syarat yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu PPK membuat SK P3K, menetapkan surat keputusan pengangkatan sebagai P3K.
disertai dengan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pengadaan P3K ini diatur di dalam itu tadi kan tahapan dari mulai proses awal pengadaan sampai dengan usul dan penetapan NIP-nya secara global garis besarnya. Bagaimana kita tahu bahwa kebijakan pengadaan P3K itu diatur dalam Peraturan Kepala PKN nomor 1 tahun 2019 junto Peraturan PKN nomor 18 tahun 2020. Nah, di situ dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP P3K dari Kepala PKN atau Kepala Kantor Regional PKN. Nah, ini amanah daripada peraturan daripada Kepala PKN. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke usul sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, instansi mempunyai kewajiban untuk instansi yang mendapatkan hasil pengelolaan kelulusan wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan penetapan NIP P3K. Nah, ini sudah dilakukan oleh teman-teman di KKP. Nah, ini langkah awal sebelum menuju ke pemberkasan ya Pak. Tadi Pak Darmono sampaikan bahwa supaya jangan sampai ada dokumen-dokumen yang kurang lengkap nanti ketika diusulkan ke PKN. Ini satu langkah lebih bagus. Saya sangat apresiasi sekali dengan teman-teman KKP. Jadi duluan untuk mengambil langkah biar nanti antisipasi untuk supaya tidak ada kekurangan dokumen. Nah, Bapak Ibu, pemberkasan, nah tadi kan sudah diumumkan, kemudian instansi akan melakukan pemberkasan. Nah, pemberkasan itu dilakukan dengan elektronik, karena ini masa pandemi dan PKN sudah dari tahun kemarin, formasi yang tahun kemarin itu, kemarin kan formasi tahun 2019, tetapi ditetapkannya di tahun 2020 sudah menggunakan dokumen elektronik semuanya, karena inilah inovasi PKN karena masa pandemi sehingga semuanya menggunakan dokumen-dokumen elektronik dan itu dilakukan melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi dokumen elektronik untuk mengunggah dan mengunduh pada alamat http dokudigital.pkn.go.id dan tanda tangannya pun sudah menggunakan tanda tangan digital atau digital signature. Jadi semuanya menggunakan dokumen elektronik, tanda tangannya pun juga menggunakan data digital. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita tengok sedikit terkait dengan persyaratan umum untuk P3K yang sesuai dengan kalian harus dipenuhi. Kemudian ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran. Nah, ijazah inilah sebagai dasar untuk melamar kemarin apa. Nah, ini harus dilengkapi. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini harus diisi dan harus ada tanda tangannya dan bermeterai. Jangan sampai meterainya ini digunakan berkali-kali karena ada tentunya tidak boleh ada satu meterai dipakai untuk dokumen-dokumen yang lainnya karena ada surat Kepala PKN yang melarang bahwa jika ketahuan nanti ada meterai yang digunakan untuk itu 2 kali, itu nanti akan menjadi tag MS. Jadi mohon nanti teman-teman untuk di cross check ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Tentunya ini yang masih berlaku pada saat usul pemberkasan penetapan NIP-nya. Kemudian ada surat pernyataan 5 poin. Di situ di surat pernyataan 5 poin itu juga harus ada tanda tangannya dan bermeterai ya. Bermeterai juga. Nah, di surat pernyataan 5 poin itu ada di Perban BKN ada.
Kemudian surat keterangan SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, ini juga masih berlaku. Kemudian ada surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau psikotropika. Nah ini teman-teman Bapak Ibu semuanya yang lolos untuk perhatikan dokumen-dokumen yang harus diunggah oleh pelamar P3K. Next. Nah, itu tadi adalah dari sisi pelamar. Kemudian apa saja yang harus dilengkapi oleh instansi untuk usul pemberkasan penetapan NIP itu? Yang pertama, tadi ketika sudah lolos, maka PPK harus membuat surat pengangkatan calon P3K. Jadi ada surat pengangkatan calon P3K yang itu perorangan ya Pak ya. Kemudian ada surat pengantar usul penetapan NI P3K. Kemudian ada nota usul penetapan NI P3K. Kemudian ada surat pernyataan rencana penempatan. Nanti akan ditempatkan di mana. Yang kelima, penetapan kebutuhan dari Kementerian Pan-RB waktu awal mendapatkan informasi kebutuhan. Kemudian daftar pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai P3K. Kemudian ini daftar peringkat nilai seluruh peserta usia. Nah ini hal yang harus dilengkapi oleh instansi. Kalau tadi dari sisi pelamar dan ini dari sisi instansi. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, usul penetapan NI P3K ini, instansi melakukan proses usul penetapan NI P3K melalui SKPK serta cek dokumen elektronik yang disampaikan oleh peserta melalui aplikasi Doku Digital. Nah nanti kami dari BKN akan memverifikasi, mencocokkan dokumen-dokumen tersebut apakah sesuai atau tidak dengan yang dipersyaratkan. Jadi sebelum mendapatkan perteknik, teman-teman akan meng-cross-check, memverifikasi kembali. Ketika sudah disampaikan ke kami, nanti teman-teman akan memproses. Kalau semua dokumen itu lengkap, komplit, tidak ada kekurangan dan sesuai dengan persyaratan yang ada, tentunya akan ditetapkan pertekniknya, dia akan memenuhi syarat. Tahun 2021, penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan P3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Jadi misalnya kalau usul itu masuk ke BKN ini bulan apa ya, November, nanti tanggal 1 bulan berikutnya itu merupakan TMT-nya, jadi bisa tanggal 1 Desember. Tapi kalau masuknya itu tanggal 1 Desember, nanti TMT-nya adalah 1 Januari. Tetapi tadi kan sudah ada jadwalnya ya, jadwal yang dikeluarkan oleh Panselnas ya untuk usul penetapan NIP-nya tanggal berapa, batasan tanggal berapa ya. Jadi prinsipnya ketika masuk ke BKN, maka tanggal 1 bulan berikutnya itu merupakan TMT-nya.